Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Wa ba'du. Bapak Ibu jemaah sekalian yang tentunya semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah adalah satu kalimat yang tentunya tak hanya berhenti di lisan, tetapi mestinya meresap ke dalam jiwa kita. Karena begitu banyak nikmat yang Allah turunkan setiap saat, setiap detik kepada kita, yang hanya saja kita tidak menyadarinya. Maka salah satu di antara awal-awal kita bersyukur kepada Allah adalah sana'an wa'tirafan, memuji dan mengakuinya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setiap saat nikmat itu turun kepada kita. Tetapi nikmat yang begitu banyaknya diturunkan kepada kita itu kadang kita lalai. Kadang-kadang kita lupa. Maka itulah Nabi menyebutkan ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, kata beliau. Ada dua nikmat, nikmatani maghbunun fihima, yang kebanyakan lupa dan lalai kepada keduanya. Katsirun minan nas, manusia itu. Manusia banyak lalai, lupa tentang dua nikmat ini. Yaitu kata beliau as-sihah wal faragh, nikmat sehat dan nikmat waktu. Dua ini Pak, sehat, waktu. Ini sehat ini mahal Pak ya. Bayangkan berapa uang, berapa duit habis untuk membayar kesehatan. Enggak usah jauh, satu aja contoh nikmat yang Allah berikan yang tak mampu kita bayar. Nikmat kita mampu bernafas ini Pak, oksigen. Ya, oksigen itu kebutuhan hidup kita sehari itu minimal 2.200 liter per harinya. Itu minimal. 1 liternya oksigen itu di rumah sakit itu nilainya 25.000. 25.000 dikali 2.256 juta per hari Pak. Ada yang sanggup bayar Pak? 56 juta per hari. Kalau kita misalkan gak bisa bernafas, berapa banyak kita bayar? Kita lupa itu. Maka mestinya, seharusnya, selayaknya, sewajibnya, ketika yang memanggil adalah sang pemilik nafas ini, kita harus cepat mendatanginya. Tapi kita lupa. Kita tahunya yang hari ini bikin kita punya rumah, bikin kita bisa beli mobil itu bos kita. Ya, kalau bos yang manggil cepat datang. Tapi kalau Tuhan yang manggil, panggilan azan, kadang-kadang nunggu dulu sampai mamanya berucap, bah azan anyar azan, qomat haja balum. Bah qomat anyar qomat tuh imam haja masuk merokok di muka masjid sana. Bah sudah imam takbir dah hanya takbir Fatihah aja belum. Ujung-ujungnya Pak masbuk ya. Ya, Bapak Ibu, nikmat sehat. Nikmat sehat.
Yang kedua kata Nabi adalah nikmat waktu, wal faragh, waktu. Sehat dan waktu. Ini dua nikmat yang kebanyakan kita lupa, kita lalai. Dan kita kadang-kadang lupa bahwa waktu itu berjalan begitu cepat. Hari ini Senin malam Selasa jam 19.13. Nggak akan pernah kita kembali ke jam yang sama ini, Pak. Ke hari yang sama nggak akan pernah. Betul, mungkin minggu depan harinya sama, Senin malam Selasa. Betul, jamnya sama, tapi bukan minggu yang tadi. Nggak akan kita kembali, Pak. Waktu berjalan begitu cepat seperti pedang, kata Ali bin Abi Thalib. Kasyayf, seperti pedang, dia menebas siapa yang datang terlambat. Bapak dan Ibu, tak terasa dulu kita kecil, kemudian berjalan waktu, ternyata kita udah punya anak. Terus ternyata apa? Kita punya cucu. Ada yang merasa usia kita panjang, Pak. Ada yang udah 50, 60, bahkan 70 tahun. Sudahkah terasa usia itu begitu panjangnya? Tidak. Terasa barusan kemarin. Barusan terasa kita masih anak-anak, sudah punya anak, barusan kita punya anak, punya cucu ternyata. Dan berapa banyak teman-teman kita, handai taulan kita, jiran tetangga kita, kawan-kawan kita yang dahulu bersama kita pun telah berdahulu meninggalkan kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka karena itulah Allah pun begitu banyak bersumpah demi waktu. Hari ini kita udah masuk bulan Januari 2025, setahun berlalu. Ya, perjalanan waktu sampai Allah bersumpah demi waktu. Wadduha misalnya, demi waktu duha. Waktu yang begitu nyaman, begitu nikmat, begitu indah, begitu teduhnya waktu duha. Tapi di balik itu semua Allah bersumpah walaili idza saja, dan ketika malam telah gelap muncul masalah-masalah. Allah bersumpah demi asar wal asar. Ini satu kali Allah bersumpah demi asar. Apa itu asar? Asar itu adalah menekan sesuatu untuk mendapatkan inti terbaik yang terdalam. Itu asar, sebuah usaha keras untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik. Asar itu juga dimaknai zaman atau periode. Maka ada istilah asrul hadid, zaman besi. Asrul sahabah, zaman sahabat. Asrul nabi, zaman nabi. Maka di Al-Quran Al-Asr diartikan masa. Al-Asr juga adalah waktu lawan daripada Ad-Duha, waktu menjelang senja. Maka kalau kita perhatikan, Asr adalah sesuatu pekerjaan menekan sesuatu untuk mendapatkan inti terbaik dan terdalam, maka tentu akan menghasilkan. Bapak Ibu, di usia-usia asar itu mestinya kita bisa menikmati. Jadi Bapak Ibu ya, akan terlihat sukses dan tidak itu nanti ketika usia 40-an. Kalau masih muda belum, ya belum kelihatan. Tapi kita masih bisa melihat potensi yang ada pada dia untuk sukses atau tidaknya. Dan waktu itu juga kebanyakan manusia akan menyesal karena sudah menjelang senja tapi dia tidak berbuat apa-apa. Maka Allah melanjutkan, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu semua dalam kerugian. Ada illa di belakang. Ketika Allah menyebutkan bahwa demi waktu, demi masa, demi zaman, demi asar, bahwa manusia itu rugi, kata Allah. Di situ seolah Allah ingin tunjukkan bahwa manusia punya potensi. Satu, potensi hayawaniyah. Yang kedua adalah potensi insaniyah. Ada dua potensi pada pribadi manusia. Potensi yang pertama adalah potensi hayawaniyah.
potensi hewan. Ada kesamaan kita dengan hewan. Apa samanya? Ketika kita makan, hewan juga makan. Hewan minum, kita juga minum. Hewan kawin, kita juga kawin. Kita sama-sama. Hewan menikah, kawin ya, bukan nikah. Hewan kawin, kita kawin. Hewan makan, kita makan. Apa yang membedakan hewan dan manusia? Yang membedakan antara binatang dan manusia adalah bahwa binatang yang dikejarnya hanyalah nikmat, puas, dan senang. Itu binatang. Hewan yang taunya ketika dia makan dia kenyang, dia senang, dia puas. Ketika dia kawin dia nikmat. Hanya sekitaran itu, insting sebagai hewan. Maka kalau manusia ternyata dalam hidup yang dia kejar adalah kenikmatan, kepuasan, kesenangan, maka dia rugi. Karena dia berada pada potensi kal an'am, seperti binatang ternak, kata Allah. Seperti binatang mengejar hanya nikmat, yang dikejar hanya kepuasan belaka. Sementara waktu berjalan terus, tak lama setelah itu ajal mendekat. Bapak dan Ibu, waja'at sakaratul mauti bil haqq, dan telah datang sakaratul maut itu dengan benar. Zalika ma kunta minhu tahid, yang demikian itu sesuatu yang kalian lari daripadanya, padahal kematian pasti datang. Dan yang menakutkan Bapak Ibu, kalau ternyata di saat kematian datang, di saat ajal datang itu kita belum siap, sakit Bapak Ibu. Sakarat itu sakit. Nabi Musa ditanya, ya ahwanal anbiyal maut, wahai Nabi yang paling ringan kematiannya, kaifa wajadtal maut, bagaimana rasanya kematian? Kata Nabi Musa, seperti kambing yang dikulitin hidup-hidup. Nabi Muhammad cerita seperti cambukan pukulan 700 pedang. Sakit Pak. Kalau pian gak percaya, cobain ini mati. Ya, gak nyaman-nyaman mati. Itu baru pertama, belum masuk liang lahat, lebih sakit lagi Pak. Gak ada orang istirahat dengan tenang, gak ada. Malaikat nunggu dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang kita tidak tahu pertanyaannya apa. Kalau yang selama ini disampaikan Pak ya, yang dikatakan talqin, dari bocoran itu soalnya mungkin berubah pertanyaannya. Coba ini guru banyak nih, ada guru ulun juga Bapak Pak Lupa nih. Ulun alumni SMA 2, ada guru-guru ulun juga, ada guru saya alumni SMA 2, jadi banyak kadang-kadang mohon maaf ulun di depan. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang selama ini disampaikan yang dikatakan talqin. Saya tanya Pak, talqin itu apa sih? Talqin itu adalah mengajarkan dengan cara membimbing, itu talqin. Dari kata laqana yulaqinu talqinan. Maka Nabi perintahkan laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqin orang yang meninggal itu dengan la ilaha illallah, kata Nabi. Kenapa disuruh mentalkin orang meninggal? Membantu dia Pak. Kenapa membantu dia? Karena di saat itu dia menghadapi sakarat, dia menghadapi berbagai macam ujian, cobaan, godaan setan iblis yang berusaha membelokkan akidah dia. Belum lagi sakit yang luar biasa dia hadapi. Maka kita dianjurkan untuk mentalkin orang meninggal Pak. Bagaimana talqin Pak? Talqin itu mengajarkan dengan cara membimbing. Misal gini, saya ngajarkan Bapak misalnya doa ketika mau tidur misalnya. Nih ibu-ibu nih bagus nih doa mau tidur nih. Karena kita kan nggak tahu ya kapan meninggal. Tiba-tiba pas tidur meninggal. Ya. Maka tidak ada yang bantu kita waktu itu dalam sakarat. Tahu-tahu meninggal.
Maka Nabi ajarkan doa. Misalnya kata Nabi, idza ataita maj'aka, jikalau engkau berjalan menuju tempat pembaringanmu, fatawadda, maka wudu akali salah, wudu salat. Summa taji, lalu baringkan ala syiqqikal aiman, di atas lambung yang kanan, dan kau baca. Misalkan saya ajarkan gini. Lalu Nabi bilang baca doa, Allahumma aslamtu nafsi. Sampai situ Bapak ikutin. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika. Lalu Bapak ulang, wa wajjahtu wajhi ilaika. Ya. Kemudian wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika. Lalu Bapak ulang lagi, wa fawwadtu amri ilaika wal ja'tu dhari ilaika. Bapak ulang. Itu namanya talqin. Talqin namanya. Ya. Dulu ketika Umar bin Khattab itu bermimpi tentang azan, maka Nabi perintahkan, kau ajarkan Bilal sambil dia azan. Ya. Itu dalam fikih sunnah kan gitu. Nah, talqin itu begitu, Pak. Maka kalau ada orang mau meninggal, ada yang mau jadi contoh, Pak, mau meninggal duluan misalnya, maka ketika dia ketahuan sakarat, bisikin di telinganya yang kanan, misalnya paman kita atau acil kita, paman misalnya, tahan paman, sabar pian, umpati ulun baca la ilaha illallah. Tahan, Pak. Lihat bibir beliau apa bergerak atau tidak, lihat dulu. Jangan kayak gini, paman umpati ulun la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu bukan talqin namanya, itu zikir. Dan itu akan membuat dia bukan meringankan, malah tambah beban. Contoh gini, Pak, Bapak lagi sakit, tiba-tiba sakit gigi aja lah, orang di sekeliling Bapak berzikir nyaring, oh ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya tanya, tambah sakit apa sampai sakitnya? Tambah. Tapi misalkan Bapak sakit, tolong sakit gigi, misalnya sakit gigi atau ini, Bapak bilang aduh, lalu anak pian bilang gini, bah, daripada aduh pian coba pang bawa berzikir, coba umpati ulun bah, Allah. Lalu Bapak ikut Allah, terus Pak, Allah, Allah. Nyaman mana? Nyaman kita kan yang berzikir daripada orang lain. Gitu, Pak, ya. Talqin itu begitu. Nah, maka Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya kematian masuk yang lahat itu lebih sakit lagi bagi yang tidak ada ampunan. Makanya doanya Nabi tadi ada lagi, raghbatan wa rahbatan ilaik. Aku harap dan cemas kepadamu ya Allah. Harapan apa? Harapan kita adalah supaya diampunkan dan dikasih rahmat, dan cemas kita jangan sampai Allah murka kepada kita. Ya. Lalu apalagi kata Nabi? La malja'a wa la manja minka illa ilaika. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat bernaung, tidak ada tempat bersembunyi dari Engkau kecuali hanya kepadamu ya Allah. Coba kemana kita bisa lari, Pak? Ke sungai, masuk laut, atau kita sembunyi di puncak gunung, atau misalnya ke dalam kulkas bersembunyi. Orang nanya, Ustadz ada nggak amalan supaya laki itu awet? Gimana supaya laki awet? Saya bilang masukin kulkas awet suami. Jadi kalau ibu mau suami awet, masukin kulkas saja. Tafakizar ya. Maka apa kata Nabi? Lanjutkan. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Nabi bilang gini, sampai situ doanya, fa in mutta min lailatika, fa in mutta, maka jikalau engkau mati min lailatika, di malam engkau itu, fa anta 'alal fitrah, maka mati engkau dalam keadaan bersih, dalam keadaan fitrah. Ya. Bila pian baca nih doa habis berwudu, pian baca sambil meletakkan lambung yang kanan di atas lambung yang kanan sampai Allahumma amantu bi kitabika alladzi anzalta wa nabiyyika alladzi arsalta, maka kata Nabi, jikalau malam itu engkau mati dalam keadaan fitrah. Ya, jikalau mati malam itu engkau aja pian aja, ulun kena aja dulu, biar pian dulu enggak apa-apa. Ya, mati dalam keadaan fitrah. Nah, Bapak Ibu, Utsman bin Affan idza waqafa 'ala al-qabr, apabila berhenti di sebuah kuburan,
Baka hatta yabula lihyati, maka beliau menangis hingga basah jenggotnya yang panjang. Utsman ditanya oleh sahabatnya, Utsman, tuzkarul jannah wan nar fala tabki. Hai Utsman, engkau dibacakan ayat surga dan pedihnya neraka, kau tak menangis. Wa tabki min hadza, kenapa menangis di sini? Apa kata Utsman? Aku pernah mendengar Nabi bersabda, Innal qabr awwalu manazilil akhirah, bahwasanya kuburan adalah permulaan gerbang masuk negeri akhirat. Fa in najah, maka jikalau ianya selamat di kuburan, setelahnya akan selamat. Wa illam yanju, tapi jikalau dia tidak selamat, dia celaka, setelahnya dia akan lebih celaka lagi, lebih parah lagi, Pak. Maka enggak ada yang istirahat tenang, Pak, ya, kecuali bagi yang beriman. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah bersumpah demi masa bahwa manusia rugi kalau dia berhenti hanya mengejar kepuasan, kenikmatan dan kesenangan. Apa yang bedakan kita dengan binatang? Manusia yang dikejarnya adalah kebahagiaan, ketentraman jiwa, ketenangan batin, rohani ini, Pak. Ini yang dikejar. Bagaimana dia mendapatkan ketenangan, kebahagiaan? Tentu kaitannya dengan Allah Tuhannya. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Kadang Nabi perintahkannya, bila tentramkan jiwa kita dengan azan. Ayo kita salat, mari menuju kemenangan, hayya 'alal falah. Ternyata yang membedakan manusia dengan binatang adalah bahwa binatang berhenti hanya kepada kepuasan. Maka kalau ternyata yang kita kejar hanyalah kepuasan, kesenangan, kenikmatan, itu kita masih rugi. Kepuasan, kenikmatan identik dengan apa? Harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, kekayaan, identik itu, maka rugi kita. Bapak dan Ibu, saya ingin begini. Ada orang nikmat, puas, belum tentu dia bahagia. Puas belum tentu dia bahagia. Bahagia insya Allah dia pasti puas. Contoh nih ya, di depan kita makanan serba lezat, ada kambing, ada sate, apa lagi, Pak? Pian ketujuh apa biasanya? Kambing, sate, soto banjar, macam-macam itulah. Ada buah, mangga, durian, apel. Tapi ketika kita duduk, ternyata ada anak kita yang biasanya bersama-sama dengan kita makan bersama, hari itu anak kita nggak ada di sana. Tentu ada yang hilang, Pak, perasaan bahagia. Kenapa? Karena kita yang biasa bersama-sama tiba-tiba tidak bersama-sama hari itu. Ada yang hilang di sana. Tapi meskipun makanan sederhana, biasa, sapi, ya, kemudian apalagi Pak ya, gudeg misalnya, sapi sederhana ya, iwak wadi lah, iwak karing, sederhana makanan kita. Tapi kumpul semua keluarga kita, terkumpulan anak, bini, orang tua, kemudian suami, istri, kumpul, Pak. Lain kan? Bahkan ada seorang ibu, karena ibu nih tahu, ibu punya perasaan yang sangat kuat kan, ibu-ibu. Ada seorang ibu yang di depannya dia mau menyantap makanan, tiba-tiba dia mendengar berita bahwa anaknya yang lama sekolah di luar sana dan lama nggak pulang, anak itu sengaja ingin berikan kejutan pada ibunya. Dia datang, tiba-tiba ada yang menyampaikan bahwa ibu, anak sampean udah datang, ada di sana. Kadang-kadang si ibu melepas tuh makanan demi mengejar anaknya. Tanpa makan dia menemukan kebahagiaan. Atau mengejar suaminya yang lama bekerja di luar sana, tiba-tiba datang dan kemudian ibu itu mau makan, dia nggak jadi makan demi mengejar suami tercinta. Ada? Bahkan Nabi mengatakan ada orang yang tidak makan, tidak minum, tapi dia bahagia. Walisaim farhatan, bagi orang berpuasa dia mendapatkan dua kebahagiaan. Bahkan lihat orang puasa, Pak, dia nggak makan, dia nggak minum, dia nggak berhubungan sama istri, tapi dia bahagia. Lihat,
Ya. Apalagi yang tadi kisah anak, suami. Ya. Yang paling tahu hal kayak gini kan ibu-ibu, kan ibu-ibu punya paling kuat perasaannya itu. Makanya jangan heran Mbak ya. Bapak Ibu kadang-kadang ibu-ibu karena perasaan lebih dimainkan, kadang-kadang ya wajar lah kadang-kadang ibu-ibu itu memamai dua anak, dua laki. Kenapa? Karena sayangnya. Jadi kalau bapak-bapak dimamai bini, ini pindah muha-muha kaca dimamai bini nih bedanya kan. Itu sebetulnya terima. Kenapa? Karena bini sayang. Kenapa sayang? Kenapa istri sakit? Mungkin satu, karena kita lambat minum obat. Betul nggak? Saya termasuk orang yang pelupa Pak. Tadi kunci aja ketinggalan, tadi lupa di situ. Untuk bapak sana bilang tuh ada kunci ketinggalan. Saya kadang-kadang lupa obat bini bermamai Pak. Maka nggak akan berbinian itu tinggal bermamai. Maka bagaimana caranya? Terima. Itu wajar, karena dia sayang. Ya. Apalagi laki-laki ada peringatan, kunci ketinggalan, obat lambat, tulah ke masjid bawa payung-payung ketinggalan. Kan kayak pakai bermamai bini penyangitan, laki kada peringatan. Pas benar kapian. 5 payung habis dapatnya. Tulah kena laki ke masjid mujahidin berhujan pas sepeda. Berpayung sedin. Boleh ke rumah. Sampai di rumah payung ketinggalan 5 sudah. Jangan bini abahnya, mana payung? Astagfirullahaladzim, ketinggalan umahnya. Bermamai lah bini. Kenapa maka ketinggalan? Limbah pang tadi apa aja Ustaz Husain ini tadi apa aja? Ujar nang laki, amun payung aja ketinggalan, apalagi camas di mana ku ingat iya mesti dilabak ambisi laki nang kayak ini. Cuman dengan bebinian tuh Pak ya, kayak apa aja bermamainya, tetap sayang dua laki. Kalau Bo, nah ya kalau isok tuh lah berjalan ke pasar melihat payung 35.000. Nung kakek payung kayak ngatan dua laki busia lakiku malam nih kehujanan pulang. Ayu haji sedinal bini kutukakan gin pulang payung kada apa cuma 35.000 ayuhan. Nung kakek bini payung kan saking sayang dua laki kan. Tulak nung kakek boleh ke rumah bah. Ini nah payung sebuting lagi nah. Ulun nung kakek setengah lusin sudah. Amun sawat nih malam pian pakai aja amun sawat hilang malam ini sebuting pian jangan kurang di kamar lagi di luar aja pian. Nya bini ini tahu laki ini penakutan. Hendak baudu aja minta gani bini. Baudu minta gani bini. Berbunyi kletek hantu aja padahal tikus. Kesian tikus dipitnah jadi hantu. Akhirnya nang laki tadi takutan ya kan melihat busia payung hilang pacaran goreng di luar paksa itulah ke masjid mujahidin masuk andak payung tapi dikatiak ma andak biasa di luar dikatiak ma andak masuk masjid sembahyang tuntung sembahyang katpit pulang dikatiak 4 pengajian dikatiak masih sampai tuntung isya sembahyang tuntung kapit pulang dikatiak boleh ke rumah himung nang laki ma umanya alhamdulillah payung masih ada payung kada hilang. Oh iya aja mamanya di mana mandak dikatiak jadi mamanya bini dengan laki ada dikatiak alhamdulillah payung pian ingat bapang sapida mana sapida pian ketinggalan sapida sekalinya han kayak apa kada mamai nang bini tadi kan. Nah Bapak Ibu, maka yang membedakan manusia dengan binatang adalah persoalan kepuasan dan kebahagiaan. Binatang nggak tahu bahagia apa? Ada nggak pernah dengar dulu kucing itu bahagia makan tikus? Nggak ada. Yang bahagia itu manusia. Maka binatang itu otomatis jadi binatang secara insting dia. Tapi manusia tidak otomatis jadi manusia. Dia berproses dan belajar untuk jadi manusia. Disitulah Pak ya. Kalau insting kita, makanya Nabi bilang gini, orang yang cerdas al-qayyis itu siapa? Mandana nafsah, yang mampu mengendalikan nafsu, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal sebelum datang kematian. Kaitan waktu kan beramal sebelum waktu kematian datang. Orang yang bodoh yang mana? Kata Nabi yang ahmak. Yang ahmak itu yang mohon maaf yang ahmak itu bahasanya pernah saya ceritakan kemarin kan? Orang itu ya kita mau tahu bagaimana orang ahmak itu ya salah satunya dia hanya menggunakan insting, emosi. Lihat dari kata-katanya kasar, emosi,
mencela, memaki, menyambati dan sebagainya. Itu adalah orang yang sebetulnya secara ini ahmak bodoh. Kenapa? Dia menggunakan insting, perasaan. Tapi kalau kesopanan, kesantunan, keramahan, kesabaran itu memerlukan kecerdasan. Maka orang yang cerdas itu apa? Orang yang ramah, yang santun, orang yang sabar itu cerdas. Jadi cerdas itu bukan titel yang banyak, bukan. Tapi cerdas itu adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya dan beramal sebelum datang kematian, itu cerdas. Adapun kemudian yang bahasanya kasar, yang bahasanya menghina, itu orang yang tidak cerdas. Karena hanya insting, Pak. Insting manusia kan biasa emosi, meledak. Insting tuh. Karena kita masih ada sifat hayawaniahnya. Nah, maka untuk menjadikan kita manusia, ya, kalau binatang otomatis jadi binatang, manusia tidak. Untuk meningkatkan potensi dia, maka caranya pertama apa? Amanu illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Kenapa iman? Yang menjadi syarat utama supaya kita jadi manusia itu kenapa harus iman? Karena iman itu kaitan dengan kalbu, dengan hati, dengan jiwa, dengan rohani kita. Iman itu amana yu'minu imanan, perasaan aman, tenang, nyaman. Kenapa kita aman, tenang, nyaman? Kita memiliki backing yang hebat. Allah tenang kita. Ibu datang. Hati-hati dengan pikiran kita, Pak. Pikiran itu doa ya. Doa itu kan doanya doa, mengundang. Pikiran itu mengundang. Jadi yang namanya doa bukan sekedar kita angkat tangan lalu berdoa memohon, tidak. Ketika kita bersedekah itu juga doa, mengundang. Nanti sekali waktu kita bahas tentang makna doa. Karena selama ini yang namanya doa selalu kita angkat tangan. Ini pasif, ya. Ada tambahan. Apa tambahannya? Dikaitkan juga dengan sikap. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar. Pelajaran apa itu takwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah kasih rezeki yang tak disangka-sangka. Itu bagian daripada doa. Doa itu tak hanya sekedar lisan. Dalam perbuatan, ketika kita berpikir, ketika kita berperasaan, perasaan itu juga doa. Karena doa secara bahasa maknanya mengundang, membawai, mengajak, meminta. Itu makna doa. Ya, kita boleh kadang meminta, tapi kok kita tidak masuk dalam misalnya gini. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukupkan dia. Apa sih tawakal? Tentu makna tawakal tidak hanya sekedar berserah. Di awal dengan apa? Usaha. Ini berdoa berhimmat, ya Allah, mudahan ulun kana arisan, mudahan kana arisan, menangis berhimmat bergulung tikar minta dapat kana arisan, umpat arisan haja kada. Kayak pak anak-anak. Kan gitu. Jadi doa itu tak sekedar yang kita angkat tangan, sikap, ya. Termasuk tadi kita berpikir payu juga. Itu orang yang nggak punya iman. Kalau orang punya iman, maka dia yakin kepada Allah. Keyakinan kepada Allah menumbuhkan sifat optimis. Orang beriman itu sejatinya optimis, tidak pesimis. Kenapa? Dia punya Tuhan yang melebihi segalanya. Ngapain kita takut? Maka pertama iman, Bapak Ibu. Setelah iman apa? Wa amilus sholihat, amal soleh. Tak cukup hanya perasaan, keyakinan, tak cukup hanya pikiran, tak cukup hanya kita meyakini dengan jiwa kalbu kita, tapi juga kita melakukan amal yang soleh, soluha, yang pas, yang tepat. Ada amal yang secara zat dia adalah amal. Salat, puasa, zakat itu amal secara zatnya amal.
dia amal soleh. Tapi dia bisa berubah bukan lagi amal soleh ketika kita bersedekah, berzakat, kemudian kita ingin pamerkan, ingin supaya orang tahu bahwa aku dermawan. Dia bukan amal soleh lagi. Atau ketika kita salat misalnya, pas di belakang ada calon mintuha, katanya ini imam kita andum nih, calon mintuha kan. Wah, ada calon mintuha di belakang. Maka biasanya orang ruku baca tasbih 3 kali, sidin tasbihnya 15 kali langsung. Wajah mintuha minantu koni alim banyak sekali. Orang tasbih 15 kalinya. Ya. Kepanjangan, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh itu juga harus, namanya saluha kan, tepat. Kita harus bisa menimbang mana yang wajib, mana yang sunnah. Ketika kita mau salat sunnah di rumah atau lagi mau berzikir atau baca Quran, tiba-tiba ada datang tamu, maka utamakan tamu, karena tamu wajib. Sementara salat sunnah, baca Quran, baca zikir itu tidak wajib, bisa diqadha, diganti nanti, ya. Atau misalkan sama-sama wajib, kita laki-laki mau salat Jumat, tiba-tiba ada orang nyeplung di sungai, tolong, dia nggak bisa berenang. Mana yang kita utamakan? Salat Jumat apa nolongin orang? Kadang karena kita berpikiran picik, kan hak Allah didahulukan, itu kan manusia. Dia lupa bahwa manusia juga ada hak Allah. Wah, ada ngidrullah, aku sebagai Jumat mati sih Den. Ya. Ketika ada orang yang telanjang, maka berikan pakaian kepadanya, kata Allah, aku bersama dengan dia. Ketika ada orang yang kelaparan, kau kasih dia makanan, aku bersama dia. Ketika ada orang sakit, kau tengok dia, kau bantu dia, aku bersama dengan dia. Hak Allah juga ada di sana. Lihat, kita jangan terlalu ficik dalam hidup ini. Dikira yang namanya ibadah itu cuman hak Allah. Padahal dengan sesama manusia itu juga sama hak Allah. Ini kita jamaah, ini juga sosial. Jangan lupa bahwa ibadah individu, ibadah pribadi yang tidak sempurna itu akan disempurnakan dengan ibadah sosial. Contoh, Bapak Ibu yang sudah takah, tidak mampu berpuasa, maka bayarlah dengan fidyah. Itu kan untuk sama kita. Ketika kita berangkat haji, ada sesuatu yang kita tinggalkan yang bukan rukun, tapi ketinggalan, maka kemudian kita wajib membayar dam. Untuk siapa? Untuk manusia. Sempurna haji kita, kan gitu. Coba lihat. Maka jangan lupa hak sesama manusia. Ini juga harus kita perhatikan ya, Bapak Ibu. Nah, juga begitu pula hak rohani kita nih juga. Saya kadang heran kok orang itu lebih mengedepankan memberi makan jasadnya daripada rohaninya, nggak seimbang. Coba perhatikan tuh. Kita kalau makan sehari 3-5 kali, kucing duduk lindung, tapi rohani nggak kita kasih makan. Apa makanan rohani? Salat, Quran, zikir, itu makanan rohani. Ya, gimana kita mau sehat? Yang dipikir hanya jasmani saja, kepuasan jasad saja, kenikmatan jasad saja. Akhirnya datang apa? Penyakit. Itu pun juga kenapa saya teringat gini ya, Nabi itu beliau mengajarkan tidur yang berkualitas. Walau 4 jam 5 jam tidur tapi berkualitas, daripada tidur kita 8 sampai 10 jam tapi tidak berkualitas. Yang mana yang tidur berkualitas, Pak? Habis Isya, kalau di Mekah itu kan ya jam-jam lewat jam 8, anggap jam 9-an, tidur jam 9. Bangun jam 2 beliau salat tahajud, sampai subuh nggak tidur beliau. Nanti siang qailullah. Kalau kita kan enggak, main HP, micik HP. Tengah malam jam 12 baru tidur kan. Ada yang jam 1 bangun, walaupun jam 10 siang kita bangun, kita tidurnya 9 jam. Lihat
badan kita tetap lesu dan kena penyakit. Kenapa? Tidur tidak berkualitas. Maka kenapa para ulama kok tidurnya nggak lama, Pak? 4 jam, 5 jam, tapi berkualitas. Kenapa? Dia tidurnya habis sholat isya. Sama makan kita, Pak. Kenapa kok kita mudah kena penyakit? Karena pola makan kita tidak berkualitas. Habis makan yang berat baru makan buah. Kalau Nabi nggak buah dulu baru makan yang berat. Dan beliau tidak pernah makan selewat isya. Coba nggak pernah. Beliau jarang makan 3 kali sehari kayak kita. Kadang cuma 2 kali, pagi sama petang. Kalau kita kan ada pagi, petang, sore, malam. Ya. Kecuali bulan puasa beliau mundurkan makannya makan sahur dan makan bukanya ketika maghrib. Setelah itu nggak lagi makan beliau. Maka berkualitas, sehat. Kalau kita makan aja pada tengah malam awal makan kayak apa anak berkualitas, gimana mau sehat? Ya. Jadi kita itu yang penting bagaimana kualitas, bukan kuantitas, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pian saya, Bapak dan Ibu belum dikatakan beruntung kalau hanya sholat ibadah pribadi individu saja. Bawahi tetangga, bawahi keluarga, bawahi jangan tawasau bil haq. Saling wasiat, mewasiati dalam kebenaran. Jadi itu wasiat lah, bukan nasihat. Kalau nasihat kan tanasah, ini tawasau. Berarti saling wasiat dalam kebenaran. Kita ajak teman-teman kita, tetangga kita. Tapi tentunya Bapak dan Ibu, di dalam mengajak itu enggak dibutuhkan kesabaran, Pak. Enggak bisa langsung. Kita jangankan orang lain, menyuruhi laki, anak, bini ke masjid aja ngalih. Ya. Apalagi yang bila rumah di masjid mah di lain, Bang, tapi kan di lain. Biasa kalau ajan sudah tuntung paling lambat datangnya di Higa tuh. Di Higa. Hanya ajan komatnya belum kan gitu kan. Datang tahu masbuk. Masbuk salah lagi. Nah lihat, saya ngeliat bahkan datang masbuk, imam udah ruku, dia langsung Allahu Akbar ruku dia. Itu belum salat. Salat itu ada kunci pembuka. Apa kunci pembukanya? As-salatu muftatahatun bi takbirillahi ta'ala. Salat dibuka dengan takbir. Belum takbir dia langsung ruku. Maka dia belum salat. Takbiratul ihram dulu baru kemudian ruku. Dan ketika kita dalam keadaan masbuk jangan buka-buka, Pak. Imam yang cerdas dalam keadaan ruku dia agak panjangin rukunya. Sahabat bertanya dengan Nabi, ya Rasul, kok kenapa sampai rukunya panjang? Kata Nabi, aku mendengar ada suara langkah kaki. Aku nggak mau dia ketinggalan serakaat. Jadi santai aja. Jadi ketika itu, nah sekarang pertanyaannya bagaimana dengan Fatihah? Nggak usah dibaca Fatihah, Pak. Fatihah kan wajib, Ustaz. Iya. Bahkan di hadis bila mana kita tidak membaca Fatihah, fahiya khidat, maka dia buntung, cacat. Apa yang cacat? Salatnya. Berarti apa? Tidak sempurna. Kalau gitu apa enggak sah? Maka Fatihah itu wajib. Cuma ada tambahan di hadis, illa an takuna wara'al imam, kecuali yang ada di belakang imam. Banyak hadis yang lain juga misalkan bahwa bacaan Fatihah imam sudah mencukupi bacaan Fatihah makmum, maka kita setelah takbir tidak perlu lagi baca Fatihah, langsung rukuk, sah serakaat. Banyak nggak paham kan? Nah ini yang saya kadang-kadang heran ya. Nah maka Bapak Ibu membawai, kadang-kadang kita nggak bisa langsung menemukan hasil yang maksimal. Maka dibutuhkan di saat itu apa? Tawasau bis sabar. Saling wasiat, mewasiati kita dalam kesabaran, saling sabar. Nggak bisa kita paksa orang lain, Pak. Harus sama dengan kita, nggak bisa. Nggak apa-apa, beda. Ya, beda tuh nggak apa-apa. Yang penting jangan bertengkar. Toh kita sholat di Mekah saja berbeda-beda caranya. Yang penting rukunnya sama. Beda sholat, beda gaya, beda gerakan nggak apa-apa. Nggak ada salah, nggak ada ininya. Kan yang diperintahkan Nabi itu bukan persoalan gerakannya. Yang penting itu rukunnya sama. Ya.
Nah, Bapak Ibu, karena Isya sampai, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.